Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngasih tahu pendapat saya tentang pertimbangan sebelum teman-teman sewa toko offline, bikin kafe atau bikin kedai makanan. Jadi toko offline atau kafe atau kedai makanan ini saya berulang-ulang berkali-kali lihat ganti-ganti suatu rokok nyawa setahun terus habis disewakan, artinya kan nggak laku dan seterusnya. Itu berulang-ulang saya lihat sepanjang jalur dari kantor ke rumah saya pun, oh udah ganti ini lagi ya, udah ganti ini lagi ya. Nah, ini sebelum teman-teman terjebak jadi nggak laku, ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman. Oke, kita mulai. Pertama, saya disclaimer dulu ya. Ini jujur saya katakan, ini saya sok tahu karena saya belum pernah nyobain punya toko offline, belum pernah nyobain bikin kafe, belum pernah nyobain bikin restoran. Ini saya sok tahu aja. Lalu ini mungkin validnya hanya untuk pemula yang no fan base, yang artinya yang fan base-nya belum oke, yang kalau misalkan sudah followersnya sudah banyak, misalkan sudah 10 juta followers di Instagram, bikin toko dimanapun juga pasti dikejar. Punya 1 juta subscriber di YouTube, toko offline dimanapun pasti dikejar. Ini yang baru mulai, jadi untuk pemula. Oke, kita mulai lagi, lanjut. Nah, pertama yang teman-teman harus cek, siapa penyewa sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ke mall atau ke kompleks ruko atau ke kompleks bisnis mau nyewa di situ ditawarin harga murah, pertama tanya dulu penyewa sebelumnya siapa. Kalau ternyata sama, yang dulunya jual bakso, Anda mau jualan bakso juga di situ, langsung skip. Itu langsung skip, udah pasti nggak akan laku. Karena logikanya sederhana teman-teman, kalau si penjual bakso yang sebelumnya itu laku, ngapain dia tidak dilanjutkan? Ya pasti dia selanjutkan lah sewa ruko tersebut atau sewa toko tersebut. Atau kalau teman-teman sewa di mall, misalkan penyewa sebelumnya jualan jilbab, ya sudah, kalau teman-teman jualan jilbab juga, saran saya langsung aja skip. Berarti jangan sewa di tempat tersebut karena terbukti penyewa sebelumnya nggak laku. Oke, paham ya? Ini teori saya. Lalu yang kedua, nah ini yang terpenting, ini agak hitung-hitungan tapi sederhana kok sebetulnya. Jadi nggak tebak-tebakan lah, setidaknya nggak tebak-tebakan. Yaitu kita harus lakukan traffic counting terhadap the champion daerah situ. The champion itu bisa macam-macam, bisa Alfamart, bisa Indomart, bisa restoran terkenal, bisa toko online, toko offline terkenal, atau rumah makan Padang atau warteg, ya terserah. Pokoknya the champion yang terbaik di daerah situ, di mall situ, di lantai itu atau di kompleks ruko itu harus cek the championnya siapa. Lalu cek juga kompetitor kita, kompetitor langsung ya, atau yang komplementer. Ya langsung dan komplementer itu kasarnya gini, kalau langsung itu penjual bakso dan penjual bakso, kalau komplementer itu penjual bakso dan penjual nasi goreng, karena orang nggak mungkin beli nasi goreng terus beli bakso juga, itu komplementer. Jadi barangnya nggak sama tapi orang nggak akan beli bakso setelah beli nasi goreng, itu juga kompetitor. Jadi harus cek the championnya. Lalu kompetitornya siapa, kita akan lakukan traffic counting, nanti kita simulasi. Yaitu sesederhana, kita akan menghitung yang lewat di daerah situ tuh berapa orang sih sehari, atau berapa motor sih, atau berapa mobil sih sehari. Lalu itu kan yang lewat tersebut dia akan berkunjung, nggak mungkin semua yang lewat itu berkunjung. Dulu saya pernah punya bisnis cuci motor, awal-awal saya full time bisnis cuci motor, saya sudah traffic counting, sejam itu 1.000 motor yang lewat, 1.000. Tapi waktu itu kami, ya buktinya nggak lanjut ya sampai sekarang. Waktu itu dapat 20 motor aja sehari, itu beratnya bukan main. Padahal 1.000 motor yang lewat depan tempat itu. Jadi dari yang lewat ke kunjung ke beli itu pasti ada rate-nya, ada conversion rate-nya. Nah kalau lewat ke beli, ya itu namanya conversion rate. Ya sebenarnya macam-macam ya istilahnya. Kalau di online itu kunjung ke beli itu disebut CR, conversion rate pada umumnya. Tapi ini intinya adalah ada rasionya. Jadi rasio dari lewat ke dari kunjung ke dari lewat ke kunjung, dari kunjung ke beli itu pasti ada rasionya. Nggak mungkin dari 100 yang lewat 100 yang beli, itu nyaris nggak mungkin, itu impossible. Nah kita cari rasio ini, rasio dari lewat ke kunjung ke beli. Oke, sebenarnya dari kunjung ke beli ini nggak bisa dicari ya, kecuali kalau teman-teman punya kenalan di daerah situ, di tempat yang teman-teman sudah incer untuk disewa, mungkin bisa. Oke, kita mulai simulasi. Jadi sesederhana teman-teman bikin tabel kayak gini. Jadi the champion itu bisa macam-macam. Paling gampang ya kalau sewa ruko itu, yaitu cari Alfamart atau Indomart. Itu kan udah the champion ya. The champion itu orang ya udah tahu, orang pada belanja di situ. Atau
Rumah makan Padang juga lumayan rame biasanya ya di daerah situ. Atau kalau yang di mall bisa cek misalkan makanan ya. Biasanya mall itu makanan atau minuman. Ya lihatlah di Championnya karena saya kan nggak tahu ya kondisinya pasti beda-beda. Nah di si The Champion ini teman-teman lakukan traffic counting. Jadi ngitungnya yang lewat berapa, lalu yang parkir atau yang berkunjung berapa, hitung aja. Jadi nongkrong aja di depan Alfamart itu, lihat yang lewat Alfamart berapa, hitung. Gak usah seharian sih, sampling aja sejam gitu. Tapi teman-teman harus punya data awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, weekdays Senin sampai Jumat atau dan weekend Sabtu atau Minggu. Itu minimal 5 ini. Teman-teman bisa makin banyak datanya makin baik. Teman-teman bisa explore sendiri, tapi saran saya cobain awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, weekdays sama weekend. Hitung yang lewat berapa di awal bulan, tengah bulan, dan seterusnya. Sambil ngitung yang parkir berapa di Alfamart tersebut, atau kalau di toko makanan di mall tersebut, berapa sih yang nanya. Biasanya kalau di toko makanan itu nanya biasanya jadi beli. Ada juga sih kadang nanya terus nggak jadi beli. Itu karakternya toko offline itu seperti itu. Jadi ibaratnya teman-teman kalau datang ke rumah makan Padang ya, datang jarang sekali nggak jadi beli. Misalkan kecuali memang pengen banget makan ayam pop misal ya. Ayam pop habis, nggak jadi beli deh. Kalau saya misalkan lagi pengen makan rendang gitu ya ke rumah makan Padang, rendangnya habis, ya udah deh yang lain aja. Nah tetap jadi beli, biasanya memang seperti itu. Lalu cek yang lewat berapa, katakanlah 1.000, 2.000, 3.000, ini 500, ini 100. Lalu yang parkir berapa, 100, 20 dan seterusnya. Yang parkir itu kan belum tentu beli ya teman-teman. Lalu cek kompetitor, lakukan hal yang sama, yaitu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, weekdays, weekend, lakukan hal yang sama. Yang lewat berapa, lalu yang parkir berapa, ini harus diisi. Sudah diisi, sudah lengkap datanya, lakukan aja sendiri atau sewa orang juga boleh, atau nyuruh anak juga boleh, nyuruh tetangga ya. Ini sebenarnya hal yang sangat sederhana. Oke, lalu teman-teman gabungin, dirata-ratain aja data tadi. Jadi yang lewat itu dari 5 kolom ini dirata-ratain, kompetitornya, The Champion juga dirata-ratain, lalu disatuin. Jadi yang lewat The Champion rata-ratanya itu berapa? Misalkan A, kompetitor yang lewat itu biasanya berapa? B. Kalau misalkan di area yang sama, berarti A sama dengan B ya, kalau areanya sama. Tapi kalau areanya beda dikit, yang lewat mungkin berbeda ya. Jadi yang lewat berapa di Champion, yang kompetitor berapa, yang berkunjung juga berapa, katakanlah ini X, ini Y. Ini pasti berbeda The Champion sama kompetitor. Ini kemungkinan besar The Champion lebih besar daripada kompetitor, dan Anda ini pasti lebih kecil daripada kompetitor dan lebih kecil daripada Champion. Jadi jangan ngeyel bisa mendapatkan penjualan kayak si The Champion untuk Anda yang baru mulai buka toko offline atau cafe atau kedai makanan. Lalu kebelinya berapa? Jujur saya nggak punya datanya, jadi pakai asumsi aja 90% lah katakanlah. Jadi 90% yang berkunjung itu beli. Jadi ini 90% dari X, ini 90% dari Y. Anda kan berarti antara yang kunjung 0 sampai Y ya. Berarti kalikan aja 90% dikalikan ini adalah harapan dari pembeli Anda tiap harinya atau tiap bulannya, terserah, tergantung data Anda. Kalau data Anda tadi ini per hari, ini per hari ya. Jadi data per hari ini adalah harapan maksimum dari pengunjung Anda, dari pembelian Anda. Lalu dilanjut tinggal hitung aja. Dari situ tinggal hitung estimasi pembeli per bulannya berapa. Katakanlah si The Champion tuh misalkan 100 parkir motor per hari, kompetitor itu 20 motor per hari. Berarti kan Anda antara 0 sampai 20, karena nggak mungkin Anda tiba-tiba mengalahkan si kompetitor dan mengalahkan The Champion daerah situ. Jadi misalkan ya optimisnya ya 0, pesimisnya ya 0, optimisnya ya 20. Oke, langsung aja bikin analisisnya. Oke, analisis optimis 20. Dari 20 per hari berarti kan 600 per bulan. Nutup nggak kalau dengan 600 pembelian per bulan, nutup nggak dengan biaya kontrakan? Karena kontrakan kan biasanya bayarnya 2 tahun atau setahun, dikalikan aja, tinggal kalikan aja dengan 600 per bulan itu berapa. Ini optimisnya. Saran saya nggak pakai optimis ya, setidaknya nilai tengah lah, ambil mediannya yaitu 10 per hari yang beli.
itu nutup nggak ke ke biaya kontrakan teman-teman. Jadi omsetnya berapa, biaya kontrakannya berapa, teman-teman jual produk apa dikalikan aja. Misalkan jualan bakso yang harganya rata-ratanya 20.000. Jadi 20.000 dikalikan tadi 100 ya, 10 per hari, 20.000, 200.000 per hari, 200.000 kali 30, 6 juta per bulan. Nutup nggak itu 6 juta per bulan dengan biaya kontrakannya? Belum dihitung gaji dan lain sebagainya. Ini perlu dihitung detail, asumsi aja teman-teman. Yang jelas intinya saya bilang kayak gini adalah teman-teman jangan ngeyel bisa ngalahin si The Champion sama ngalahin si kompetitor. Karena di Champion udah terkenal, Alfamart, Indomaret udah terkenal. Kalau di mall misalkan Chat Time udah terkenal. Jangan mimpi ngalahin conversionnya mereka. Kompetitor juga sama, kompetitor kan sudah duluan di situ ya, kemudian sudah punya langganan dan sebagainya. Sedangkan Anda baru mau ngebangun langganan, jelas nggak mungkin ngalahin mereka. Oke, jadi inilah wajib lakukan traffic counting ini. Lalu alternatifnya, kalau misalkan ternyata nggak masuk, ya udah ghost kitchen aja. Kalau misalkan cafe atau apa, ghost kitchen itu udah lumrah sekali. Katanya sih, saya belum pernah. Ghost kitchen itu terbaik adalah dekat komplek. Jadi kalau komplek, ada komplek besar gitu, komplek yang ramai, biasanya di pinggir-pinggir itu ada gang-gang kecil. Coba sewa di situ, pasti murah. Dan Mamang Ojol, Mamang Gojek, Mamang Grab, memang Shopee Food pasti kearahkan ke situ karena dekat dengan si komplek. Lalu kalau mau toko offline, saran saya pakai rumah sendiri dulu sampai penuh sesak, sampai nggak cukup. Kalau udah penuh sesak baru berpikir pindah. Kalau belum penuh sesak jangan dulu deh. Apalagi sekali lagi disclaimer-nya di awal saya bilang kalau belum punya fanbase jangan dulu jualan offline, jangan dulu bikin cafe karena resikonya besar. Ini kesoktahuan saya. Alhamdulillah. Jadi itu teori ini silakan teman-teman pertimbangkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaat lah buat teman-teman. Mohon maaf jika salah. Ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau toko online gimana? Oh, itu toko online konten saya yang lain banyak karena saya fokus ke jualan online si YouTube ini. 90% tentang jualan online. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.